Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunaskan hutangnya oleh Allah. Yang tidak punya pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan penghasilan. Yang sedang sumpek mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah. Yang sedang ada masalah mudah-mudahan segera dibebaskan dari permasalahannya. Yang tidak cerdas mudah-mudahan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak paham tentang agama mudah-mudahan diberikan ilmu atau pemahaman tentang agama seluas-luasnya. Mohon maaf teman-teman, saya lama tidak mengupload video ya, mungkin ada sekitar 2 bulan ya atau lebih ya. Mohon maaf karena memang keterbatasan waktu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi karena memang keterbatasan waktu sehingga saya tidak bisa membuat video teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi ya, karena kadang-kadang ada tamu siang, ada tamu kadang-kadang malam pun ada tamu ya teman-teman, baik yang tamu dari jauh yang datang untuk berobat ataupun yang lainnya teman-teman ya. Jadi mohon maaf, namun yang paling banyak tentunya keperluan pribadi teman-teman ya, keperluan pribadi, dan tidak saya videokan ya. Semua aktivitas saya itu tidak saya videokan karena saya bukan orang mukhlisin ya, bukan orang yang ikhlas. Takutnya dengan saya memvideokan atau mendokumentasikan di dalam video, takutnya menambah penyakit hati untuk saya pribadi, artinya menjadi pamer atau riya ya. Jadi itu yang saya jaga teman-teman, karena saya bukan orang yang ikhlasan, bukan orang yang baik, hanya orang yang masih belajar untuk menjadi orang baik teman-teman ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya karena saya sangat lama tidak mengupload video ya, terutama bagi subscriber, lover, dan yang lainnya teman-teman ya. Kali ini insya Allah saya buka kembali, walaupun mungkin jarang-jarang juga ya, tapi ini saya sempatkan ya, di malam ini saya sempatkan karena saya ingat sangat lama sekali saya tidak mengupload video. Mungkin sebagian sudah menunggu-nunggu ya, sudah menunggu. Namun di sini saya tidak membicarakan tentang sholawat, saya tidak membicarakan tentang ilmu hikmah dan yang lainnya teman-teman, dan saya tidak juga mengijazahkan yang itu untuk kali ini teman-teman. Hanya saya akan membicarakan tentang video settingan atau YouTube atau channel settingan teman-teman yang lagi ramai menjadi buah perbincangan atau menjadi pokok fitnah dan gunjingan di berbagai channel teman-teman ya. Bukannya saya tidak tahu semua permasalahan yang terjadi di channel-channel YouTube teman-teman ya. Namun saya tidak mengambil kesempatan dari itu. Saya tidak ingin mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain ya, dan saya tidak mengambil keuntungan dari gunjingan tersebut teman-teman. Karena
saya khawatir saya ikut-ikutan juga teman-teman, artinya dosanya ikut-ikutan ya teman-teman. Ya, jadi di sini saya hanya akan menjelaskan yang namanya video settingan teman-teman ya. Jadi saya tidak mendukung salah satunya ataupun menjelekkan salah satunya, yaitu salah satu YouTuber saya tidak ikut-ikutan ya teman-teman. Hanya saja yang sering disalahpahami oleh netizen yaitu tentang video settingan teman-teman ya. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan itu ya di video yang perdana ini teman-teman ya. Setelah lama saya tidak mengupload video, jadi ini adalah perdana teman-teman ya. Jadi karena sudah sangat lama yang namanya video settingan ini menjadi tuduhan ya, menjadi tuduhan untuk YouTuber sukses ya teman-teman, bagi YouTuber yang ingin naik daun teman-teman ya. Jadi yang ingin naik daun jadi menuduh, tapi tentunya YouTuber yang tidak bertanggung jawab, yang tidak takut akan dosa teman-teman ya. Jadi menuduh orang-orang yang sudah sukses itu sebagai settingan dan sebagainya teman-teman. Tujuannya hanya untuk menambah lovernya, hanya untuk menambah subscribernya teman-teman ya, dan yang lain-lain. Mereka tidak ingat, mereka tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa teman-teman ya. Walaupun misalnya dalam hatinya itu adalah gurauan ya, akan tetapi apabila membuat orang lain salah maksud, maka itu adalah dosa besar teman-teman, sampai kita menjelaskan apa maksudnya. Karena setiap yang kita tampilkan itu akan didengarkan oleh banyak orang yang semua tingkatan akal, tingkatan pemikirannya itu tidak sama teman-teman ya. Maka di sini saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan semuanya tidak mudah terprovokasi, mudah-mudahan semuanya tidak mudah terbawa fitnah, mudah-mudahan semuanya tidak mudah terbawa gunjingan-gunjingan yang negatif teman-teman. Kasihanilah diri kita sendiri, kasihanilah hati kita, kasihanilah iman kita teman-teman. Jangan sampai menurun drastis gara-gara ikut gunjingan, gara-gara ikut fitnahan teman-teman ya. Insyaallah nanti di video selanjutnya saya akan bahas khusus untuk masalah fitnah sesuai ajaran-ajaran agama, dan juga gunjingan-gunjingan sesuai ajaran-ajaran agama. Apa yang dimaksud fitnah, apa yang dimaksud gunjingan teman-teman, insyaallah nanti akan saya, tapi insyaallah di video berikutnya teman-teman ya, insyaallah. Jadi akan saya berikan dalil-dalilnya. Jadi kalau untuk settingan-settingan ini tidak perlu dalil teman-teman ya, karena ini tidak ada kaitannya dengan agama. Yang namanya settingan ini tidak ada kaitan dengan agama teman-teman ya. Hanya orang-orang tertentu yang mengait-ngaitkan teman-teman ya. Hanya orang-orang yang tertentu yang mengait-ngaitkan dengan agama, itu pun karena tidak paham tentang agama, tidak paham tentang dalil-dalil agama, dan tidak paham tentang selain agama teman-teman. Jadi disangkanya itu semuanya sama ya. Jadi di sini saya tegaskan bahwa ada yang mengatakan, mohon maaf saya sebut orangnya, bukan yang menuduh ya yang saya sebut, tapi yang dituduh. Misalnya siapa Ujang Bustomi, video Ujang Bustomi settingan, video Sambung Roso settingan, video Ganang Setioko settingan, video Gus Samsuddin Jadab settingan, video yang ini settingan, video yang ini settingan ya. Bahkan ada yang mengatakan setiap yang mendatangi tukang santet, bertarung dengan tukang santet itu adalah settingan. Saya katakan di sini, saya pertegas, bukan hanya yang bertarung dengan tukang santet teman-teman. Jadi walaupun hanya video kuliner itu adalah settingan teman-teman ya. Saya katakan dengan tegas bahwa bukan hanya mereka, tapi semua video yang diupload itu adalah settingan teman-teman ya.
Jadi yang kita lihat di YouTube, yang kita lihat di video itu adalah settingan semua, yang bukan settingan hanya waktu kita rekaman teman-teman ya. Jadi ketika saat rekaman itu bukan settingan karena memang belum disetting teman-teman. Jadi setelah selesai perekaman barulah disetting ya. Barulah disetting. Jadi semua video itu settingan teman-teman ya. Artinya diperbaiki. Ada tampilan luar, apa itu namanya saya nggak tahu karena saya tidak pernah belajar YouTube ya teman-teman ya. Belajar sih belajar, cuman nggak ingat teman-teman, karena hanya belajar begitu-gitu aja, nggak ikut ya, walaupun saya belajar tapi nggak ikut pelajarannya teman-teman ya. Jadi ada tampilan luar, ada tampilan dalam. Jadi kalau di dalam biasanya masih diterjemahkan dan sebagainya. Jadi itu semua settingan teman-teman. Nggak ada video atau YouTube yang kita lihat itu bukan settingan. Jadi yang menuduh orang lain settingan, dirinya settingan. Tapi yang jadi permasalahan, apakah isi video itu benar adanya, real adanya atau bukan. Itu yang jadi masalah ya teman-teman. Jadi bukan masalah settingannya. Jadi kalau yang bukan real itu sama saja dengan film teman-teman, dengan film yang kita lihat di TV teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Namun yang jelas setiap YouTube atau video yang ada di YouTube itu adalah hiburan untuk kita. Jadi kita lihat itunya saja teman-teman, daripada kita menilai orang lain itu settingan dengan tujuan untuk menjelek-jelekkan mereka teman-teman ya. Dan perlu saya tegaskan di sini, kita jangan mengukur orang lain dengan kemampuan kita. Kita jangan mengukur orang lain dengan pemahaman kita. Kita jangan mengukur kemampuan orang lain, kepandaian orang lain dengan kepandaian kita teman-teman. Jadi semuanya jangan diukur dengan kemampuan kita, dengan apa yang ada diri kita, dengan pengetahuan kita. Jangan, itu salah teman-teman ya. Karena belum tentu yang dimiliki orang lain itu dimiliki oleh kita teman-teman ya. Itu yang perlu kita yang perlu saya tegaskan teman-teman ya. Ini jadi permasalahan. Jadi kadang-kadang ilmunya, rata-rata orang yang suka mengkritik itu teman-teman, yang suka mengkritik itu dipastikan 100% karena belum sampai ya teman-teman ya. Dipastikan setiap pengkritik itu karena belum sampai teman-teman. Karena kalau sudah sampai akan diam. Semua yang sudah sampai, yang sudah paham betul akan diam, tidak banyak bicara teman-teman ya. Jadi ini yang ingin saya tegaskan. Dengan dasar apa? Saya berdasarkan firman Rasul, berdasarkan dengan sabda Rasulullah SAW, kulil haq walau kana murron, katakanlah yang hak walaupun terasa pahit ya. Jadi ini saya katakan teman-teman, supaya teman-teman netizen yang menjadi penggemar semua youtuber itu tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terbawa arus oleh fitnahan-fitnahan, tidak mudah terbawa arus oleh fitnahan sehingga menggunjing dan ikut-ikutan memfitnah teman-teman. Itu dosanya ditanggung sendiri teman-teman. Dan kita yang ikut-ikutan itu kita menanggung dosa kita sendiri dan juga menanggung dosa orang yang kita gunjing teman-teman ya. Itu masalahnya. Jadi ini sangat luar biasa. Insya Allah nanti di video berikutnya akan saya bahas khusus sesuai dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW, supaya kita tahu bagaimana keadaan kita nanti di akhirat karena akibat gunjingan tersebut. Bagaimana kita juga di dunia karena keadaan gunjingan tersebut, dan juga bagaimana keadaan orang yang kita gunjing atau kita fitnah karena gunjingan kita tersebut teman-teman ya. Oke, bagi orang yang kuat gunjingan atau fitnah itu adalah ibarat pupuk bagi tanaman teman-teman ya. Bahkan bagi orang yang tidak kuat seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita menanam suatu pohon atau apapun itu, kalau terlalu banyak pupuknya, biasanya pohon itu akan mati teman-teman ya. Itu kalau yang nggak kuat. Akan tetapi kalau pohon itu sudah kuat, maka walaupun dipupuk sebanyak apapun tidak akan mati teman-teman ya.
Jadi itu karena apa? Karena pupuk itu panas, akan tetapi panas itu untuk menyuburkan. Namun karena kebanyakan overdosis ya istilah kedokteran, ya mati juga teman-teman. Jadi itu masalahnya. Jadi kita harus menjaga diri, jangan ikut-ikutan. Kalaupun YouTuber yang lainnya menuduh YouTuber yang lainnya itu settingan, hanya settingan, itu kemungkinan itu adalah tuduhan. Maksudnya yang dimaksud bukan settingannya teman-teman, akan tetapi yang dimaksud adalah isinya itu adalah bohongan ya, adalah bohongan belaka atau bukan real teman-teman ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena mereka itu mengukur kemampuan orang lain, mengukur kepandaian orang lain, mengukur kepahaman orang lain, mengukur semuanya itu dengan dirinya sendiri teman-teman ya, bukan dengan orang lain. Jadi karena kita ada di bawahnya, jadi kita nggak bisa melihat yang di atas kita. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan ikut-ikutan memfitnah. Nah, caranya kalau ingin membuktikan, jangan menuduh dari tempat ya. Jangan menuduh teman-teman, akan tetapi kita selidiki dari orang sekitarnya dulu teman-teman. Artinya orang yang sudah pernah bertemu dengan mereka, dengan yang dituduh tersebut, itu dulu yang kita tanyai. Tapi jangan membuat provokasi, karena kadang-kadang untuk memancing orang supaya ikut menjelek-jelekkan, jadi dipanas-panasin teman-teman ya. Jadi itu nggak boleh teman-teman ya. Itu dalam ajaran Islam itu hukumnya haram teman-teman ya. Itu hukumnya haram. Jadi itu ya teman-teman. Jadi jangan ikut-ikutan seperti mereka yang memang tidak mengenal agama dengan baik teman-teman ya. Dan anehnya lagi, untuk saat ini yang menjadi pedoman kita itu bukan Al-Quran, bukan hadis teman-teman. Bahkan orang yang membaca Al-Quran, yang membaca hadis, bahkan akhlaknya baik, kelakuannya baik, ibadahnya luar biasa, malah mereka yang dijelek-jelekkan, seakan-akan dirinya lebih dari mereka teman-teman ya. Jadi ini perlu dipertimbangkan, perlu kita pikirkan baik-baik teman-teman ya. Karena yang namanya orang hidup saling membutuhkan. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kembali lagi ke settingan ya. Jadi semua video yang kita saksikan itu adalah settingan, bukan hanya yang berperang dengan dukun satin ataupun yang mana, bukan hanya itu. Bahkan masalah kuliner dan yang lainnya itu semuanya settingan. Kalau yang sudah diupload teman-teman, yang asli, yang murni, hanya ketika rekaman ya. Jadi seperti ini, waktu saya rekaman ini masih asli, akan tetapi setelah nanti saya upload itu sudah settingan teman-teman ya. Jadi sudah ada penambahan, tapi isinya tetap asli teman-teman ya. Tujuannya tetap, jadi nggak ada fitnah ya, nggak ada fitnah. Nah, jadi kalau yang bukan asli itu adalah film teman-teman. Kalau film itu kan sandiwara ya teman-teman. Jadi itu hanya film, hanya hiburan semata. Nah, jadi kita nggak ada ruginya, walaupun misalnya orang lain, YouTuber lain, saya juga YouTuber ya teman-teman, mohon maaf, akan tetapi saya berusaha menengah-nengahi dan berusaha mendinginkan suasana agar teman-teman semuanya, terutama yang sudah mengenal saya ya, yang sudah mengikuti saya mungkin sudah puluhan tahun ya, atau minimal belasan tahun ya. Jadi jangan mudah ikut-ikutan. Jadi nggak ada ruginya kita atau saya ya, nggak ada ruginya misalnya ada YouTuber yang settingan. Nah, kita apa kerugian kita oleh mereka? Kita kan nggak dirugikan. Ya udah, jangan ikut-ikutan. Karena kalaupun benar misalnya penipuan dengan cara membuka aib orang lain di depan orang ramai, kita pun berdosa. Berarti kita bukan menyelamatkan diri kita. Berarti kita yang katanya takut dosa, ternyata kita ikut-ikutan berdosa teman-teman. Artinya kita bukan takut dosa teman-teman.
Karena kita sendiri melihat orang lain berdosa, kita tidak terima karena kita tidak ikut berdosa. Jadi kita menjelekkan orang lain, membuka aib orang lain ya. Memang ada yang diperbolehkan ya. Memang ada yang diperbolehkan menggunjing itu, memang ada. Ada 3 perkara ya. Ada 3 perkara. Salah satunya ketika ada pengaduan, maksudnya mengadu, orang yang mengadu. Jadi itu diperbolehkan. Jadi bukan membuka aib orang lain di depan ramai, di depan orang ramai teman-teman ya. Apalagi seperti yang sekarang di video-video ya. Jadi jutaan orang melihat kita. Jadi kalau yang kita tuduhkan itu benar, itulah gunjingan teman-teman menurut syariat ya. Kalau tidak benar, itu adalah fitnahan. Jadi itu yang disebutkan dalam syariat, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu para sahabat berkumpul dengan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan atau bersabda, yang kurang lebihnya ya. Nah, hadisnya insya Allah nanti yang di video berikutnya baru saya bacakan. Di sini saya hanya akan membacakan secara ringkas saja. Rasulullah bersabda kurang lebih, jangan kita memfitnah, jangan kita suka memfitnah orang lain. Jadi ada sahabat yang bertanya, kalau yang jangan kita sudah suka menuduh ya teman-teman, maksudnya jangan kita suka menuduh. Jadi para sahabat bertanya, bagaimana kalau tuduhan itu benar ya Rasulullah? Jadi kalau kata Rasulullah, kalau tuduhan itu benar, maka itu adalah gunjingan. Kalau tuduhan itu salah, maka itu adalah fitnah. Nah, jadi sangat tipis ya. Jadi sangat tipis perbedaannya teman-teman ya. Jadi jaraknya sangat tipis, makanya harus hati-hati. Jadi kalau yang kita tuduhkan itu salah, maka kita telah membuat fitnah yang ancamannya api neraka. Walaupun kita sampai nangis darah minta ampunan kepada Allah, tidak akan diampuni teman-teman. Dosa fitnah itu tidak akan diampuni sampai kita meminta maaf kepada orang yang kita fitnah teman-teman ya. Jadi itu harus berhati-hati. Netizen, para pemirsa ya, para pemirsa semuanya yang suka nonton YouTube harap berhati-hati. Jangan ikut-ikutan YouTuber yang suka menuduh orang lain, yang suka menggunjing ya. Kalau itu edukasi, tidak perlu membawa orang lain teman-teman ya. Cukup tunjukkan kemampuan kita, udah. Cukup tunjukkan pemahaman kita, udah. Begitu ya teman-teman. Karena kalau kita ikut campur kepada sesuatu yang kita sendiri tidak sampai, berarti kita gila teman-teman. Berarti kita orang gila ya. Karena kita tidak punya ilmu. Berbicara tanpa ilmu adalah orang gila teman-teman. Jadi semuanya, siapapun yang tidak terima dengan ucapan saya ini, silahkan dipikirkan baik-baik teman-teman ya. Karena memang betul setiap orang yang suka mengkritik orang lain itu karena dirinya belum sampai teman-teman ya. Orang yang suka menjelek-jelekan orang lain itu karena dirinya sendiri yang jelek. Karena orang yang sudah baik tidak akan menjelek-jelekan orang lain. Kenapa? Karena lebih baik menjaga hatinya daripada terkotori teman-teman. Karena ketika menjelekkan orang lain, otomatis dirinya sudah ternodai. Jadi yang suka menuduh orang lain dengan dengan keburukan dan sebagainya, itu karena dirinya sendiri yang belum bersih teman-teman ya, yang masih penuh dengan kotoran. Sama, karena yang namanya orang hidup bagaikan orang berkaca teman-teman ya. Mohon maaf sebesar-besarnya, yang namanya orang hidup bagaikan orang berkaca. Jadi kalau kita berkaca, maka yang akan balik pasti bayangan kita sendiri.
Yang akan kita lihat itu adalah bayangan kita sendiri. Dan tergantung kacanya ya. Jadi kalau kacanya bersih, bayangan kita itu akan bersih. Jadi yang keluar dari kita akan bersih. Kalau kacanya kotor, maka akan terlihat diri kita pun kotor, teman-teman ya. Sama seperti itu ya. Jadi setiap yang keluar dari kita itu adalah gambaran diri kita pribadi ya, teman-teman ya. Gambaran pribadi kita. Jadi ini adalah tolak ukur bagi orang bermasyarakat. Ini adalah tolak ukur bagi orang-orang hidup ya, teman-teman ya. Dan ini adalah tolak ukur bagi orang-orang yang beragama. Orang yang selamat itu bukan hanya karena agama ini, bukan karena agama Islam, teman-teman ya. Bukan karena agama Islam, belum tentu yang beragama Islam itu belum tentu selamat. Selama kita tidak mengikuti dengan baik kaidah-kaidah dalam Islam, itu belum tentu, teman-teman ya. Jadi semuanya itu sudah ada aturannya, sudah ada tuntunannya, baik dan buruknya tinggal kita yang memilih, teman-teman ya. Jadi ini adalah pertimbangan, dan ini adalah juga pemberitahuan dari saya untuk semuanya, untuk saudara-saudari semuanya dimanapun berada ya. Jangan suka terprovokasi, jangan suka menuding orang lain dengan kejahatan, dan jangan suka menggunjing orang lain, teman-teman ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi perbedaan menggunjing dengan memfitnah ya. Jadi kalau tuduhan kita benar itu adalah gunjingan, kalau salah berarti fitnahan, teman-teman ya. Jadi dua-duanya sama-sama dosa, teman-teman. Dua-duanya sama-sama dosa. Jadi kalau kita membicarakan kesalahan orang lain kepada orang lain, itu dosa, teman-teman. Dosa. Kecuali kita ini adalah seorang dai, dan itu hanya contoh, dibuat contoh saja, itu nggak apa-apa, teman-teman. Bukan maksudnya menjatuhkan, bukan maksudnya membuka aibnya, bukan ya. Jadi silahkan dipelajari buku-buku agama yang sudah ada ya, teman-teman. Karena sebisa yang saya sampaikan hanya itu saja. Nah, jadi yang paling penting adalah seperti yang saya sampaikan di depan, semua video itu adalah settingan. Semua video yang kita tonton di YouTube itu adalah settingan punya siapapun. Akan tetapi harus kita lihat isinya, apakah itu betul apa enggak. Jadi yang jadi permasalahannya itu, teman-teman, bukan masalah settingannya ya. Jadi masalah settingan atau bukan itu bukan urusan kita. Yang urusan kita itu adalah baik atau enggaknya. Kalau misalnya kita mau menuduh orang lain, kita harus tahu siapa yang dituduhnya. Dan agar kita selamat dari dosa, jangan kita membuat pendapat sendiri. Jangan kita mengukur orang lain dengan kemampuan kita, dengan pemahaman kita, teman-teman ya. Nanti insya Allah akan saya tunjukkan bagaimana cara yang berbeda bisa dilihat sama dari jarak, dari salah satu sisi, akan tetapi dari sisi lain sebenarnya berbeda, teman-teman. Sama seperti ini, teman-teman ya. Insya Allah nanti akan saya gambarkan, saya perlihatkan dengan jelas ya. Insya Allah nanti akan saya perlihatkan dengan jelas, sejelas-jelasnya, teman-teman ya, menurut agama Islam ya, sesuai dalil-dalil agama yang sudah ada, teman-teman ya. Jadi silahkan pantau terus channel saya ini, mudah-mudahan ini bermanfaat zahir batin untuk diri sendiri dan juga orang lain, bisa bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat, membawa kita keselamatan ya tentunya, dan membawa keberkahan untuk kita pribadi. Jadi setelah mendengarkan video ini, mudah-mudahan semua netizen, terutama yang sudah mengenal saya, baik yang sudah
yang memang mengenal langsung diri saya ataupun yang mengenal dari jarak jauh ya. Mudah-mudahan semuanya bisa terbuka hatinya, tidak ikut-ikutan, karena semuanya itu berdosa teman-teman ya, semuanya itu berdosa. Mudah-mudahan ini sudah cukup penjelasan saya dari saya, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya. Apabila ini ada kebenaran ya, dari ucapan saya ini ada kebenarannya, maka itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya pribadi adalah orang yang tidak berilmu, yang tidak mempunyai apa-apa teman-teman. Saya hanya mempunyai sekedarnya saja, itu pun atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada kesalahan itu murni dari kebodohan saya dan dari kelalaian saya teman-teman. Karena al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Semua manusia itu adalah tempatnya khilaf dan lupa teman-teman. Jadi adalah tempatnya salah dan lupa ya teman-teman. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan dari saya, dan saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.